Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Suhu politik kembali naik adalah Adian Apitupulu yang dianggap memantik. Adian mengatakan pemilihan presiden 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres minus Anies Baswedan. Pasalnya, suara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini diyakini akan tergerus habis. Lontaran Adian ini langsung menuai kritik dan juga polemik. Demokrat menuding pernyataan Adian merupakan bagian dari upaya untuk menjegal Anies Baswedan ikut di Pilpres tahun depan. Nasdem bahkan menuding Adian merupakan salah satu aktor dari operasi agar Anies tak bisa ikut kontestasi. Pernyataan Adian disampaikan di tengah ketidakharmonisan Koalisi Perubahan terkait bakal cawapres Anies Baswedan. Benarkah Anies tak jadi melenggang dan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasangan? Isu Pilpres dengan dua calon presiden kembali muncul ke permukaan. Pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu jadi pemicunya. Dia menyebut akan ada bakal calon presiden yang suaranya tergerus habis. Dia meyakini hanya akan ada dua capres yang kelak berlaga di Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, sementara Anies Baswedan akan gembos dan gagal melaju jadi calon presiden. Pernyataan itu pun langsung memancing reaksi Koalisi Perubahan. Mereka menyebut pernyataan itu sebagai operasi politik dan propaganda sebagai upaya sistematis menjegal laju pencalonan Anies di Pilpres mendatang. Saya tanya ke Adi Prayitno, Mas Adi, kalau melihat apa yang kemudian dibahas Bang Adian, jadi sebetulnya potensi yang membuat jika memang Anies Baswedan gagal melaju itu karena faktor internal atau faktor eksternal. Kalau misalnya betul Anies Baswedan itu kemudian tidak jadi melaju di Pilpres tahun ini, apakah memang karena faktor internal lebih dominan ataukah faktor eksternal? Ya, saya kira kalau kita bicara konteks diskusi malam hari ini tentu faktor internal. Jadi apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu itu sebenarnya adalah cywar, perang terbuka, bahwa Anies itu Koalisi Perubahan nggak ada apa-apanya. Jadi gembar-gembor selama ini itu tidak ada isinya. Satu, misalnya elektabilitas Anies itu turun. Itu sangat memungkinkan partai-partai pengusungnya itu iman politiknya bengkok dan belok-belok ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin akan terus mengusung Anies kalau memang trennya tidak positif, dan mana mungkin misalnya Partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu cywar sebenarnya. Apakah Anies bisa maju ataukah bisa tidak, ya tergantung Demokrat dan PKS. Nah, yang kedua, batu uji Koalisi Perubahan ini kan sebenarnya sekarang ada Demokrat dan di Nasdem. Kata Demokrat bukan tidak mungkin mereka akan mengevaluasi kalau memang cawapres yang dipilih oleh Anies itu tidak bisa mendongkrak ke elektabilitas Anies dan tidak bisa mengunci kemenangan. Tapi ingat, kalau AHY yang tidak dipilih atau AHY yang dipaksa disorongkan oleh Demokrat, siapa yang bisa menjamin Nasdem akan tetap solid, akan terus menjadikan AHY sebagai pilihan politik? Karena politik kita ini kan terang benderang, ada gosip, ada info. Kalau AHY yang disorongkan oleh Demokrat ngotot dan diterima, ya justru Nasdemnya yang tidak akan semangat. Itu yang sebenarnya yang akan dilihat. Jadi pernyataan Adian ini sebenarnya tidak terlampau menghitung bahwa proses perubahan itu tidak akan terwujud mendaftar di KPU di bulan. Dari Roma Hurmuzi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, soal kalau misalnya paslon itu yang maju cuma dua, itu hitung-hitungannya akan lebih murah budgetnya. Kita lihat ini dia. Presiden kan ingin kontestasi besok itu mudah dan murah, gitu. Kan kalau dua paslon ini berarti satu putaran. Negara tidak perlu keluar terlalu banyak anggaran lagi untuk putaran kedua. Yang kedua juga kalau dua paslon ini kan masyarakat tidak berlama-lama terbelah. Tapi kalau tiga paslon ini kan yang pertama belahan menjadi tiga. Setelah itu nanti mungkin belahan yang kalah dan tidak masuk ronde final, dia akan terbelah lagi entah menjadi dua atau mungkin mengelompok ke satu saja. Mbak Diska, mudah murah kalau dua paslon, Anda setuju nggak? Saya di sini mewakili juga politisi-politisi muda. Kita ingin tentu ada demokrasi yang benar-benar sesuai dengan demokrasi secara umum. Ini mewakili Demokrat apa mewakili apa nih? Politisi muda, termasuk politisi muda di Nasdem, di P3. Oh iya, saya merasa bahwa ini klaim yang berbahaya ini. Saya mewakili generasi muda di sini. Yang saya merasa bahwa selama ini kita selalu disibukkan dengan dua pasangan calon atau tiga pasangan calon. Padahal sepertinya Bang Adian lebih paham karena Bang Adian adalah aktivis 98 yang memperjuangkan reformasi. Salah satunya adalah esensi dari demokrasi adalah membiarkan masyarakat untuk memilih jalannya sendiri. Dan itu adalah kita tahu bahwa sekarang yang punya
satu-satunya kesempatan untuk menjadi capres cawapres itu adalah yang sesuai dengan konstitusi dan memenuhi persyaratannya, siapapun dan berapapun putarannya. Jadi kalau menurut saya kita harus kembali lagi pada semangat dan esensi demokrasi yang kita bangun dari dulu. Bahwa harusnya kalau 2 putaran, 3 putaran itu adalah biarkan rakyat yang Saya tuh memilih, nyampaikan ya kan? gini loh Mbak, saya tuh nyampaikan data survei. Dijawab sama harapan. Harapan yang berbasis pada keberuntungan. Kalau kemudian Mohon maaf, ada Bang, salah kalau ucap, kalau kemudian ada begini dari calon yang lain, nggak begitu dong diskusi kita. Tapi tentu saja data survei juga menunjukkan bahwa tidak semua orang saya itu sampaikan adalah suka datanya. dengan Oktober kepemerintahan Jokowi. 2022, Oktober 2022 itu data surveinya Anies 28,4%. Bulan ini, Kita bulan juga nggak tahu nih survei yang mana yang abang sebutkan dari tadi Oke, ini. kalau Kita nggak begitu, tahu. Iya. kalau begitu jawab dengan survei lain ya. Ya, oke. Gitu loh. Ini abang dari mana nih? Survei Ya, ini yang dari mana indikator sehingga politik jelas? salah satunya. Bulan kemarin tinggal 18,9. Dia turun 9, sekian %. Dan itu bukan salah siapa-siapa gitu loh. Dan ini nggak ada hubungan dengan Adian aktivis reformis atau bukan, nggak ada hubungannya. Ya, tapi kan kita yakin Sebentar. masih ada Ini margin of kalau error dan masih ada waktu ke depan untuk membuat jawablah perubahan. dengan data lagi. Ya, gini loh Mbak, kita tuh mau diskusi yang sehat. Ya, oke. Sebentar, saya sampaikan kenapa saya ngomong begini. Ini loh basic datanya. Kalian bantah dengan basic data yang lain. Datanya adalah saat ini tidak semua juga menyukai pemerintahan Presiden Jokowi. Approval rate Presiden Jokowi juga turun. Itulah sebabnya Oke, makanya sebentar. kita melihat ada harapan untuk perubahan dan perbaikan. Oke. Dan saat ini capres yang kepuasan perubahan dan perbaikan adalah Pak Anies. Saat ini yang lainnya adalah all president's man. Ganjar dan Pak Prabowo adalah kelanjutan. Data kepuasan rakyat pada Jokowi 82%. Masih ada 14% Bang, dan kita masih yakin untuk Bukan melakukan dong. perubahan dan perbaikan. Itu data kepuasan tertinggi yang pernah diraih oleh Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Nggak gini maksud saya, jangan debat kusir deh. Saya bilang data survei. Oke, kamu tanya lembaga apa, indikator. Mau bantah, kasih lembaga lain. Kamu bawa kemudian pada persoalan ketidakpuasan rakyat, 82%. Lalu kamu bilang masih ada sekian belas persen. Nggak begitu cara kita ngomong. 82% itu adalah tingkat kepuasan tertinggi Presiden sejak kita mengenal pemilihan langsung. Tapi politik itu bukan hanya berdasarkan data Bang, tapi semangat yang kita akan bawa ke depan. Enggak. Gitu. Semangat isu kerja itu tertuang dan termanifestasi dalam elektabilitas. Jadi jangan kita debat kusir. Kita punya semangat, iya. Kalian punya semangat, betul. Kalian punya materi kampanye, betul. Gimana Bang Jafar? Bung Adian, Gitu loh. kita membahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi atau terhadap bagaimana capres-capres ini bisa maju. Yang Jokowi, bawa kan gini dia. ya, Jokowi Yang kan bawa udah gak Jokowi maju kan 2024 kan? Nah, kita mau bahas tingkat kepuasan terhadap Jokowi, yang di dalamnya juga ada Nasdem gitu. Makanya ini kita mau bahas tentang capres-capresnya atau tentang kepuasan terhadap Jokowi. Nah, Kalau tanya capres-capresnya kamu. gini, saya Tanya mau nanggapin. kamu. Dia yang bawa. Saya Ini adalah bagian bahwa Saya mau melihat- masih ada kesempatan untuk perubahan dan perbaikan. Gini, saya mau melihat umpamanya tadi Bung Adian di awal videonya mengatakan bahwa capres ini akan hanya 2 pasang. Lalu ada itu juga Mas Romi juga itu dari P3 mengatakan 2 biar mudah dan murah. Bagi saya, mungkin juga bagi Bung Adian, demokrasi ini kan bukan hanya soal mudah dan murah, soal berapa banyak gagasan yang bisa ditawarkan. Pertama, yang kedua, semakin kita belajar dari 2014, 2019 bagaimana keterbelahan. Menjadi 3 itu menjadi sesuatu 3-4 pasang. Bahkan kita mungkin berharap ada 4 pasang capres ya, sehingga warna-warni keindonesiaan itu lebih muncul daripada Ini saya sekedar tanyakan ke Pak 2 Rusli. pasang biar mudah dan murah. Baik. Nah, demokrasi sendiri itu udah Ini saya berharga konfirmasi. lebih mahal. Ini saya konfirmasi ke Pak Rusli. Jadi tadi suaranya Pak Romi itu suara P3, mewakili P3 atau mewakili personal? Ya, ini pandangan personal ya. Tetapi saya lebih menarik soal data dan realistis politik ya. Apakah memang Nasdem dan teman-teman dari Demokrat, PKS mempertahankan yang survei terus menurun? Kalau soal demokrasi saya setuju. Jadi ada pilihan-pilihan rakyat untuk memilih. Tapi kita kan bicara by data. By data By dong. data. Kita bicara by data bahwa Jangan by memang rasa. ini. Itu kita sedang Jadi bercinta. lebih baik 3 atau 2? Kalau by data mempertanyakan pilihan orang itu agak
bermasalah menurut saya. Sampai hari ini tidak ada yang goyang di koalisi perubahan. Pertemuan intensif dan lain-lain. Bahkan orang bertanya kapan cawapresnya, kapan cawapres. Sabar aja. Enggak gini loh, Jadi gini. brother, begini Jadi, brother. gini, gini. Bantah dataku dengan datamu. Bukan. Bantah itu. Bukan mempertanyakan Depan pilihan kita orang. ini. Itu sama dengan mamanya. Depan Kenapa kita kamu ini milih Jokowi bukan mahasiswa, Prabowo? Kaum Bukan. intelektual. Bantah data Loh, saya dengan datamu. Kalau saya bilang Oktober 2022 Fakta, dia bukan data. 28,9, Fakta. kemarin tinggal 18,9. Gini. Saya sampaikan fakta, turun, Bung. bantah bahwa itu salah. Saya Gitu loh. tidak bicara data. Fakta. Bantah bahwa itu Kok salah. Gini, faktanya sampai hari ini, Bung Kok bantahnya mempertanyakan. dengan- Adian ini mempertanyakan. dengan kemesraan Nasdem sama internal, Demokrat sama gimana? PKS nggak goyah nih? Nggak goyah, kok mempertanyakan kita? Saya mengatakan itu dengan data. Lah iya. Ada nggak datamu keluar? Bang, Gini, seandainya ada nggak datamu seandainya- keluar? Gini, Satu saja. seandainya elektabilitas. Saya nyampaikan Ada fakta. nggak datamu keluar? Saya Satu nyampaikan saja. fakta. Nggak Menyampaikan ada kok. ini. Tidak ada yang goyah. Oke. Fakta. Nggak bisa dong. Sebentar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.